Sudah siap? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia 12 MIPA 1 yang luar biasa dan hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semuanya diberi kesehatan oleh Allah sehingga pagi hari ini bisa mengikuti kelas kimia pada hari Sabtu ya. Semangat semuanya ya. Semangat. Oke. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Vicky. Pagi ini kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah dan manfaat. Amin. Sebelum kita lanjutkan, Bu Atris cek dulu kesiapannya. Sudah siap belajarkah hari ini? Siap. Kelihatannya ada yang belum. Yang bajunya, seragamnya belum lengkap, silakan dilengkapi dulu. Mbak Siwi, ayo. Mbak Friska, yang benar. Sudah. Di mana Mbak Diva? Temannya? Siapa ini? Mbak Arum. Oh, Mbak Arum di sana. Oh iya. Yang tidak masuk Mbak Vivin ya. Tadi izin. Baik, hari ini lengkap semuanya. Yang tidak hadir Mbak Vivin tadi Mbak Vivin WA Bu Atris tidak bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini. Baik anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, di awal kegiatan pelajaran, Bu Atris akan berikan pretest. Oke. Pretest ini kita adakan untuk mengukur kemampuan kalian di awal pelajaran. Sebelum menerima pembelajaran hari ini, seberapa jauh kalian bisa mengikuti ya. Dan nanti di akhir
akan diukur kembali melalui post test. Jadi ada pretest, ada post test untuk mengukur kemampuan pengetahuan. Selain itu anak-anak perlu diperhatikan nanti Bu Atis akan menilai sikapnya. Jadi diobservasi dalam kegiatan kelompok, dalam kegiatan diskusi, bagaimana sikap kalian, ya. Kemudian bagaimana keterampilannya ketika melakukan proses diskusi, kalian nanti juga akan dinilai pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Nah, kita awali dengan pretest dulu ya, selama 5 menit. Linknya sudah dibagikan Bu Atris. Siap? Siap. Siap? Oke, 5 menit mengerjakan soal pretest. Linknya sudah dibagikan di grup WhatsApp kelas. Silahkan. Jam 9:11, berarti nanti jam 9:16 harus sudah selesai. Bisa connect Mbak? Bisa tuh. Bisa. Tokennya seperti tadi ya, Bu? Seperti ya, A, B, C, 1, 2, 3 ya. Bisa. Oke. Ya, silakan. Bisa. Silakan konsentrasi dikerjakan soal pretestnya. Dua menit lagi. Sudah semua? Sudah.
Tesnya sudah. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, biar semangat kita salam-salam dulu ya. Salam kimia, masih ingat ya ini? Buat tuliskan di depan ada salam kimia. Kita bangun semangat dulu biar belajar kimianya semangat. Oke? Salam kimia. Kimia super seger nggak bikin baper. Satu kali lagi. Salam kimia. Kimia super seger nggak bikin baper. Oke, terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, minggu kemarin, kita sudah mempelajari apa? Larutan ya, elektrolit non elektrolit pada kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didihnya dibedakan pada larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari penurunan titik beku elektrolit dan non elektrolit. Jadi membedakan antara elektrolit dan non elektrolit. Jadi ini ya materi kita hari ini, penurunan titik beku larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, berbicara tentang titik beku, beku itu berarti panas apa dingin, Cah? Dingin, berarti berhubungan dengan contohnya es, ya, es krim. Pernahkah ada yang membuat es krim di rumah? Ada yang pernah membuat, ada tips-tips khusus untuk membuat es krim? Ada yang tahu? Ada. Mbak Fadila, apa tipsnya Mbak Fadila? Dikasih garam. Dikasih es batu. Oke. Nah, adakah yang tidak suka es krim? Oh, Farid tidak suka. Tapi kalau dibelikan mau. Iya, oke. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana membuat es krim yang awet gitu ya. Nah, selain itu kalian juga nanti selain menjadi ahli kimia ya dalam mengformula pembuatan es krim yang awet, suhunya tetap ya, pembekuannya bertahan lama. Nah, jadi menjadi ahli kimia, kalian juga akan menjadi kreator. Apalagi itu Bu. Nah, untuk menjadi kreator, kalian nanti diharapkan bisa di akhir pembelajaran nanti kalian mendesain hasil diskusinya dalam bentuk poster menggunakan aplikasi Canva. Bisa semua? Bisa. Oke, bisa semuanya. Nah, kemudian setelah tadi Bu Atris bilang kalian nanti bisa menjadi ahli kimia, ahli es krim, kemudian menjadi kreator, tapi harusnya tidak lupa dulu tujuannya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ini ya bisa kita lihat, melalui kegiatan diskusi, kalian nanti bisa membedakan larutan elektrolit non elektrolit ya pada penurunan titik beku. Kemudian yang kedua, dapat menghitung titik beku larutan elektrolit dan titik beku larutan non elektrolit. Yang ketiga, menghitung penurunannya. Penurunan titik beku pada larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang keempat, menganalisis data percobaan untuk membedakan penurunan titik beku larutan elektrolit dan non elektrolit. Dan yang terakhir, nah ini yang tadi disebut sebagai kreator adalah membuat karya, membuat poster sebagai rangkuman hasil analisis dalam diskusi kelompoknya menggunakan aplikasi Canva. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan melihat video awal.
Kalian amati video pembelajaran hari ini. Setelah kalian lihat sampai selesai, tolong nanti yang punya pertanyaan, yang punya permasalahan muncul dari video ini bisa diutarakan. Disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Bentar ya. Kita simak video pembelajaran berikut ya, disimak baik-baik. Ini sifat kualitatif nomor 3. Ketika suatu zat membeku, kayak air dan es, partikel-partikel zat cair akan merapat. Karena adanya daya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan mengganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku molar atau KF pelarutnya. Nilai KF buat setiap pelarut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF dengan polaritas larutannya. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin di musim dingin pas salju beku di jalanan. Kalau kita naburin garam di atas salju, saljunya bakal cair. Oke, sudah disimak tadi videonya ya. Tentang apa tadi tayangannya? Tentang salju. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu dari hasil penayangan video tadi? Ya, Mbak Rizky. Apa tujuan penambahan garam? Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Dwi. Bagaimana garam bisa mencairkan salju? Hampir sama ya pertanyaannya. Sang satu, apa tujuan penambahan garam ya Mbak Rizky ya? Kemudian Mbak Dwi, bagaimana garam bisa mencairkan salju? Sebenarnya sudah matching ya antara yang ditanyakan Mbak Rizky sama Mbak Dwi. Tapi nanti apakah dan bagaimana kok bisa garam tadi mencairkan salju, akan kita temukan jawabannya dari permasalahan yang disampaikan Mbak Rizky dan Mbak Dwi pada pembelajaran hari ini. Siap? Siap.
Oke. Sekarang saatnya diskusi kelompok. Pada kegiatan hari ini, kita akan berdiskusi secara berkelompok. Pembagian kelompoknya sudah diatur pada pertemuan sebelumnya. Silahkan sekarang kalian berkelompok. Bangkunya ditata, tidak perlu gaduh, pelan-pelan saja. Silakan membentuk 5 kelompok sesuai pembagian yang kemarin. Silakan. Sini Mbak Yunia, Mbak Febi ya sini. Ya, kelompok. Kelompok yang kemarin. Nah. Mbak Aul sana ya. Sini Mbak Febi sama Mbak Yunia. Kurang 1 kursinya. Seperti yang kemarin. Sudah siap dengan kelompok masing-masing? Sudah. Bu Atris akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang akan digunakan dalam diskusi kelompok. Kelompoknya, Mbak. Ampun. Kelompoknya Mbak Siwi, silakan. Mbak Fadila, Mbak Dia, kok nyumpel bisa di sini boleh? Enggak sih. Aulia bu enggak dia. Sini. Kelompoknya Mbak Dia, silakan. Bukunya disiapkan untuk mendukung kegiatan diskusi ya. Dan ini LKPD-nya, Mas Vicky bisa dipandu teman-temannya untuk berdiskusi ya. Diskusi kelompok, saling bertanya jawab, saling memberikan masukan ya. Siap belajar kelompok? Semangat. Ayo dimulai kerjanya. Dibuka dulu LKPD-nya. Nah, ini panduannya dibaca ya, petunjuknya. Sudah jelas, 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan ini tadi sudah disampaikan Bu Atris ya, tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini tahapannya, ya. Harus, nah ini tahapannya diikuti sesuai biar kalian bisa, ya. Step-stepnya diikuti. Kalau mengikuti panduan pengerjaannya insya Allah bisa. Oke, semangat ya. Mbak
Fadila. Oke. Diskusi dengan kelompok ya. Oh, sudah ditulis nama kelompoknya ya. Ada Devi Laila, Mbak Fadila, Mas Farid, Mbak Jo, dan Mas Baihaki, Mas Haki. Oke. Tahapan-tahapannya diisi sesuai yang ada di panduan ini biar tidak kesulitan dalam mengerjakan. Ya, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Oke. Oh, dibagi. Oke, bagus. Kerjanya dibagi ya. Nanti kelompoknya ini panduan pengerjaannya ya. Step-stepnya harus diikuti sesuai petunjuknya, oke? Dikerjakan. Kelompok. Yang nggak bisa saling bertanya. Kalau tetap nggak bisa, nanti bisa ditanyakan bagus ke depan, ya. Semangat. Ada kesulitan? Oh, sudah bisa sampai tahap ini. Oke. Perhatikan anak-anak ya, di dalam LKPD sudah ada petunjuk pengerjaan diskusi ya. Selama diskusi hanya 20 menit. Jadi tolong diperhatikan waktunya. Ya. Silakan dilanjutkan. Oke, buat tes nilai ya kegiatan diskusinya.
Lanjut, jangan diam saja ya. Ya, boleh menggunakan HP-nya untuk mencari sumber belajar lain dari internet, boleh, untuk mendukung kegiatan diskusi. Ya, oke, boleh. Membuka bahan ajar dari gadgetnya, dari HP ya, boleh. Mbak, Mbak. Kegiatan diskusi nanti akan berakhir di jam 9.50 ya. 20 menit nih dari waktu pengerjaan. Pinjem ini ya.
Oke, sudah selesai? Bisakah memulai presentasi mungkin? Oke, kita tambah 5 menit ya. Kita 5 menit lagi. Kita urutkan aja ya kelompoknya Mbak Anggun, kelompok 1. Nama kelompoknya maksudnya, bukan majunya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir kelompoknya Mas Vicky, kelompok 5. Oke. Kelompoknya Mbak Dila, kelompok 4. Mau maju lebih dulu ya. Bagaimana? Bisa kita mulai presentasi? Bisa. Oke, perhatikan saatnya mengembangkan dan menyajikan hasil presentasi kelompok. Siapa yang mau lebih dulu maju? Mbak Lala. Oke, kelompoknya Mbak Lala, Mbak Fadila. Kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusinya, boleh? Bisa di sini biar nggak silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan data percobaan untuk membedakan penurunan titik buku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, dilanjutkan. Dari 4 larutan yang terdapat dalam tabel hasil percobaan di atas, manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan nomor 1 dan 2 termasuk larutan elektrolit, sedangkan larutan nomor 2, 3 dan 4 termasuk larutan non-elektrolit. Ya, bisa gantian Mbak Dila. Pada larutan nomor 1 dan 2 maka yang bisa hingga turunan di bukunya. Pada larutan nomor 1 lebih besar dibandingkan larutan nomor 2. Larutan nomor 3 dan 4 manakah yang besar harga penurunan di bukunya. Larutan 3 lebih besar daripada dengan larutan nomor 4. Yang lain memperhatikan ya. Pada larutan nomor 1 dan 3 manakah yang lebih besar harga penurunan titik bukunya? Yang lebih besar harga penurunan titik bukunya larutan nomor 1.
Yang memiliki harga penurunan titik kuku lebih besar adalah larutan elektrolit. Karena larutan elektrolit memiliki jumlah partikel lebih banyak dan memiliki penurunan titik kuku lebih besar. Dari data di atas, jelaskan perbedaan sifat koligatif penurunan titik beku larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit dengan konsentrasi sama. Tuliskan rumusnya. Semakin elektrolit suatu zat terlarut, maka semakin banyak partikel zat terlarut yang akan menghalangi air untuk menguap, sehingga tekanan uap jenuh semakin rendah. Ya, rumusnya Mbak Lala bisa dituliskan? Di bawahnya layar. Ya, enggak apa-apa. Atas sebelah sana Mbak Lala, sebelah sana. Ya. Oke, bisa dilanjut lagi? Sudah. Oke, sebentar. Bisa berdiri dulu, Mbak. Tolong perhatikan yang lain. Kelompoknya Mbak Dila sudah menyampaikan analisis data dari data percobaan ini ya. Ada larutan garam, ada larutan urea. Dari kelompoknya Mbak Dila tadi mulai pertanyaan nomor 1, membedakan elektrolit non-elektrolit. Manakah yang elektrolit? Yang nomor 1 dan 2. Larutan apa? Garam. Yang non-elektrolit? Larutan urea. Betul? Betul. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Kemudian Mbak Dila tadi menyampaikan larutan garam dan larutan urea, titik didihnya penurunannya yang lebih besar yang mana Mbak? Larutan garam yang elektrolit. Silakan maju ke sini Mbak, agak maju. Oke ya, oke setelah di situ coba perhatikan ya, kita ulang kembali, kita tanggapi hasil presentasi kelompoknya Mbak Dila. Antara larutan garam dan larutan gula tadi disampaikan bahwa larutan gula memiliki penurunan titik beku lebih besar daripada yang larutan urea. Larutan garam larutannya elektrolit, sedangkan urea non elektrolit. Oke. Ada yang mau menambahkan? Sudah pas? Ya. Terima kasih kelompoknya Mbak Dila. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Dila. Ya, silakan. Ya, penutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk menjelaskan, ini tadi sudah dibahas kelompoknya Mbak Dila semua ya, alur diskusinya. Nah, sekarang ada sebagaimana tujuan pembelajaran kita ya tadi menghitung penurunan titik buku. Ada kelompoknya siapa yang mau maju? Presentasi hasil kelompoknya. Soal menghitung kelompoknya siapa? Mbak Febi, Mbak Aulia. Oke. Silakan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi di depan.
boleh maju ke depan mendampingi Mbak Feby biar tahu kelompoknya. Silakan ke depan. Lewat bawah saja. Lewat bawah enggak silau. Ganti spidol Mbak ini Mbak ini bisa mungkin ya nggak bisa mungkin. Habis ini Mbak Rizky langsung maju ya habis ini. Oh, tulisannya rapi. Tulisannya rapi. Oh ini ya, lengkap. Bisa difotokan, kirim ke grup, tak layankan di situ, tinggal menjelaskan di depan. Jadi versinya beda-beda. Ya, bisa menjelaskan Mbak Yuniar. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Feby dan Mbak Yuniar. Tepuk tangan. Nah, ini tadi ya pertanyaannya menghitung penurunan titik beku ya. Sudah diketahui datanya dimasukkan, kemudian dari rumus delta TF M kali KF dihasilkan M-nya. M-nya apa Mbak? Molalitas M. Kemudian dari molalitas bisa digunakan untuk mencari MR, massa molekul relatif. Ya. Ada yang mau bertanya kelompok lain? Ada yang mau menambahkan jawaban atau mungkin membetulkan? Bagaimana? Sudah benar?
Ada koreksi lagi enggak? Tidak. Oke. Bagus, untuk kelompoknya Mbak Feby, Mbak Yuniar dan kawan-kawan sudah selesai. Baik. Untuk kelompoknya Mbak Rizky, sudah siap presentasi? Mau menulis, menayangkan atau bagaimana? Menayangkan. Oke, sudah dikirim di grup? Oke. Bagus, lebih cepat nanti ya. Oke. Terlihat nggak? Kekecilan? Bisa terbaca? Pol ini. Oke. Silakan Mbak Rizky atau Mbak Siwi, Mbak Alfi, silakan perwakilan kelompok untuk menjelaskan di depan. Ya, Mbak Siwi. Semuanya maju di depan sini, yuk. Bisa di sebelah selatannya bangku ya, jadi menerangkan ke temannya biar terlihat. Ya, di sana sampai seperti kelompok Mbak Dila tadi. Oke. Bisa dibaca dari bukunya, temannya bisa menyimak dari. Oke, yang lain silakan menyimak hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan. The Bluetooth device is connected successfully. Sebanyak 17,1 gram glukosa dimasukkan ke dalam 500 gram air. Jika kalau buku mengolah air, KF sama dengan 1,860 Ya. Gram per mol ya. Ya, bisa bergantian enggak apa-apa. Mbak Rizky ya, yang keras Mbak. Rumus yang digunakan delta TF sama dengan yang per kali 1000 per B kali KM. Delta TF sama dengan TF0 kurangi delta TF. Penurunan titik sukunya delta TF sama dengan 9 gram per ml dikali 1000 per B kali KM sama dengan 17,1 per 342 dikali 1000 per 500 dikali 1,86 sama dengan delta 2 per 342 dikali 1,82 delta TF sama dengan 18,6. Itulah titik sukunya. TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. TF0 menjadi 0, delta TF 18,6 jadi 0 dikurangi 18,6 menjadi negatif 18,6 derajat Celcius. Cukup sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Tepuk tangan kelompoknya Mbak Alfi. Oke. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Yang pertama tadi membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit pada penurunan titik beku, yaitu larutan garam dan urea. Kemudian bisa menghitung titik beku, larutan elektrolit dan non elektrolit, serta menghitung penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, apa yang bisa kita simpulkan untuk hasil diskusinya? Bagaimana tadi? Oh, masih memberi kesempatan untuk kelompok. Ya, oke. Kita beri kesempatan untuk kelompok yang memberi kesimpulan ya. Kelompoknya Mbak Dia. Kelompok Mbak Dia. Saya bantu menayangkan ya kelompoknya Mbak Diah ya. Tadi oke. Silakan Mbak Dia menyampaikan hasil diskusinya kelompok. Boleh maju bersama, boleh. Silakan memaparkan hasil analisis data percobaan sifat koligatif penurunan titik beku. Silakan yang lain memperhatikan. Mas Vicky bisa dibuka kelompok perkenalan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang kesimpulan dari percobaan kegiatan kali ini. Iya. Silakan kelompoknya Mas Vicky diwakili Mbak siapa? Mbak Dia. Oke, silakan dijelaskan. Pada konsentrasi sama satu molar yaitu kadar garam dan urea, atau bisa kita sebut garam itu adalah elektrolit dan urea itu adalah non elektrolit. Hasil penurunan titik beku lebih besar garam atau yang bisa disebut elektrolit. Kesimpulannya, jadi antara elektrolit dan non elektrolit lebih besar elektrolit. Oke. Antara elektrolit dan non elektrolit, antara garam dan urea, disimpulkan Mbak Dia dari data percobaannya lebih besar larutan garam. Bagaimana yang lain? Oke. Terima kasih Mbak Dia dan kawan-kawan. Ditutup Mas Vicky. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Vicky. Bisa diperkuat penjelasannya, kesimpulannya kelompok terakhir ya. Oke, masih ada satu kelompok terakhir di kita ini. Tadi dikirim kemana Mbak tugasnya? Di grup ya? Oke. Silakan Mbak langsung menjelaskan di sini. Ini sudah jelas ya. Oke.
Bisa sebelah sana? Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jadi kelompok 1 akan menjelaskan tentang kesimpulan penurunan titik beku. Silakan, Mbak. The Bluetooth device is connected Ya, successfully. nggak apa-apa. Pada konsentrasi sama yaitu 1 molar terhadap untuk larutan garam yang mempunyai delta TF 3 dan larutan urea delta TF-nya adalah 1,5. Dan pada konsentrasi yang 2 molar. 2 molar terdapat 2 larutan yaitu larutan garam dengan delta TF 5 dan larutan urea dengan delta TF 2. Dapat ditarik kesimpulan dari 2 perbedaan molar tersebut, yaitu data tersebut dapat dianalisis bahwa larutan garam memiliki delta TF lebih besar daripada larutan urea dan larutan elektrolit memiliki delta TF lebih besar. Oke. Ada tambahan dari kelompok lain? Tidak? Oke. Jadi di sini dibandingkan antara data urea dengan konsentrasi 1 molal, itu ternyata delta TF-nya. Delta TF itu apa? Penurunan titik beku. Untuk yang garam 3, untuk yang urea 1,5. Pada konsentrasi sama ya. Itu 1 kali percobaan, ternyata yang garam lebih besar. Diulangi lagi percobaan dengan konsentrasi 2 molal. Ternyata penurunan titik bekunya untuk garam sejumlah 5 ya, delta TF-nya sama dengan 5. Yang larutan urea delta TF-nya sama dengan 2. Dari 2 data ini dengan konsentrasi sama antara elektrolit dan non elektrolit, ternyata yang lebih besar adalah larutan elektrolit. Paham? Oke, silakan. Terima kasih kelompoknya Mbak Anggun, bisa ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, semua kelompok sudah maju untuk presentasi hasil diskusinya. Beberapa pertanyaan sudah dijawab, namun ada satu pertanyaan permasalahan di awal yang harus kita simpulkan, yang harus kita hubungkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Tadi ada yang menanyakan, ada yang menyusun permasalahan tentang penambahan garam. Bagaimana penambahan garam itu pengaruhnya terhadap titik beku? Garam tadi termasuk zat apa? Elektrolit. Ternyata penambahan garam pada salju tadi ya, di video awal tadi ternyata bisa mencairkan salju. Ya. Kira-kira hubungannya bagaimana? Kalau di awal tadi disampaikan kelompoknya Mbak Dila, yang membedakan antara larutan elektrolit dan non elektrolit, sebenarnya sesungguhnya yang mempengaruhi sifat koligatif itu apa? Banyaknya zat terlarut, ya toh. Nah sekarang zat terlarutnya dibedakan lagi, elektrolit dan non elektrolit. Ternyata semakin banyak zat elektrolit yang terlarut di dalam larutan itu akan menghambat partikel-partikel, ya Mbak Fadila ya tadi disampaikan, menghambat partikel-partikelnya untuk mencapai titik beku, sehingga butuh waktu yang lama, butuh waktu lagi, butuh suhu yang lebih rendah lagi untuk bisa membekukan larutan yang elektrolit. Sehingga pengaruhnya garam tadi bagaimana? Ketika garam ditaburkan di dalam jalan yang bersalju, itu tujuannya untuk mencairkan salju biar kita bisa lewat. Itu gambarannya begini, Cah. Kalau nggak dikasih garam, itu cepat beku.
Kalau dikasih garam, bekunya lebih lama karena butuh suhunya penurunannya lebih besar. Makanya tadi gitu kita harus mikirnya begini. Oh, salju itu seperti es batu, ya. Ya. Gambarannya seperti air es tadi. Kalau larutan larutan garam ya, kalau kita buat es lilin misalnya, kalau air saja kan bekunya cepat. Tapi kalau air garam, kalau dimasukkan bersamaan nanti yang bekunya lebih cepat kan air saja. Kalau air garam dia lebih lama, artinya apa? Suhunya lebih rendah. Makanya itu kalau salju ditaburi garam, tujuannya menurunkan titik beku biar tidak cepat membeku. Ben mencair dhisik pada suhu 0-nya dia mencair karena ditambahi garam. Kalau ditambahi garam 0 derajat belum beku. Kalau larutan garam itu bekunya minus ya, seperti yang dicontohkan di sini tadi minus berapa Mbak? 1,86 tadi ya. Nah, berarti kan lebih rendah lagi. Nah, tadi begitu ya permasalahannya, bagaimana tujuan penambahan garam untuk mencairkan salju. Kalau konsepnya adalah salju. Tujuan utamanya pada pembelajaran hari ini, tujuan penambahan garamnya apa? Menurunkan titik beku. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan fenomena di alam, pembuatan apa aja? Es dung-dung. Es krim yang dijual keliling. Esnya tahan lama. Dari pagi sampai sore tidak meleleh es krimnya. Kenapa? Karena penjualnya menggunakan tabung yang bawahnya ada es batu dikasih garam. Tujuan penambahan garam untuk menurunkan titik beku biar awet dinginnya. Kalau awet dinginnya otomatis esnya tidak mudah mencair. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa membantu membuat kesimpulan, bisa berdiri untuk menyimpulkan? Tidak bisa? Bisa, tapi nggak mau. Ya. Jadi pada pembelajaran hari ini berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang membedakan antara larutan elektrolit dan non elektrolit faktornya adalah zat terlarutnya. Karena ada zat terlarut, akhirnya kalau zat terlarut itu mengalami apa, Cah? Ionisasi. Ada faktor apa tadi kita pelajari di sini? Yang membedakan elektrolit dan non elektrolit adalah faktor Van Hoff. Dilambangkan apa tadi? I. Nah, itulah yang membedakan antara elektrolit dan non elektrolit. Jadi jangan lupa setiap larutan elektrolit itu dalam perhitungannya harus melibatkan konsepnya ya, faktornya faktor Van Hoff dilambangkan dengan I. Jadi harus dihitung I-nya. Nah, jadi itu bergantung pada daya ionisasinya, elektrolitnya. Apakah elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Kalau non elektrolit dan elektrolit sudah jelas bisa dibedakan karena elektrolit punya faktor I, mengalami ionisasi. Kalau non elektrolit tidak ada faktor I-nya. Ya, itu yang membedakan. Kemudian Bu Atis mau bertanya dulu. Setelah kita bisa mempelajari hari ini, kita paham, kita bisa menyimpulkan, apakah pembelajaran hari ini bisa diterima? Bisa. Sudah jelas semuanya? Yes. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Oke, tadi ada beberapa versi penyampaian hasil presentasi. Ada yang langsung, ada yang manual, ada yang menggunakan aplikasi Canva, bisa dengan penayangan di slide, bisa dengan menulis langsung. Kira-kira pembelajaran kita kalau menggunakan IT itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, kita sepakati bahwa gadget atau HP yang kita gunakan bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Oke?
Oke, berarti kita semangat belajar dengan kemajuan teknologi. Oke, semangat belajar hari ini ya. Menyenangkan hari ini. Oke, semoga pembelajaran kimia ke depannya lebih menyenangkan, lebih bersemangat lagi sehingga belajarnya bisa lebih maksimal. Nah, sebelum kita akhiri, kalau di awal tadi kita memberi pretest, di akhir kita tutup dengan post test. Silahkan kalian siapkan HP-nya untuk mengerjakan post test selama 5 menit dengan link yang sudah dibagikan tadi. Silahkan dikerjakan post testnya 5 menit dari sekarang. Sampai 10.23 ya, 5 menit. Tidak ada kendala sinyal? Tidak? Aman? Gimana? Ya, nanti bisa ditayangkan. Tapi jelek. Enggak apa-apa. Sampai 10.23. Iya, maksudnya 10.23 terus nanti dilanjut penyampaian materi berikutnya sampai 10.33. Ya.
Sudah selesai post testnya? Oke. Mbak, saya lihat dulu. Sudah ditutup. Ya. Sudah selesai. Oke. Coba di tunjukkan yang bagian akhir di nilai skor. Mana coba sudah selesai betul? Ya sudah. Ini. Oh ya, wah keren, dapat 100 ya. Oke, selesai ya post testnya ya. Oke, sudah selesai. Semuanya juga sudah selesai? Hebat, luar biasa. Ada beberapa tugas yang sudah terkirim ya untuk posternya, termasuk ini salah satunya untuk penyimpulan ya, langsung pada poin, tapi kurang ini, masih kurang satu. Tadi apa? Penentunya apa yang membedakan elektrolit dan non elektrolit? Faktor apa? Faktor Van Hoek, faktor I ya. Jadi perlu ditambahkan faktor I di sini. Oke, sudah bagus penyimpulannya. Posternya ya, ini nanti bisa dikumpulkan ya, untuk kelompok lain juga bisa dijadikan satu. Oke, baik anak-anak, tadi ada yang nilainya 100, ada yang nilainya kurang dari 100, ada yang nilainya kurang dari 75. Berarti kalau nilainya kurang dari 75, berarti di atas KKM atau di bawah KKM itu? Harus apa kalau di bawah KKM? Remedi. Nah, yang nilainya masih kurang berarti harus remedi. Dan yang sudah bagus nanti akan saya berikan soal-soal pengayaan. Ya, siap ya? Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita untuk sifat koligatif larutan itu dimulai bulan Juli kemarin ya. Kemudian karena ada kegiatan juga, kemudian ada beberapa subbab yang harus disampaikan hingga berakhir hari ini untuk penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi kita sudah selesai untuk KD 3.2-nya. Berarti pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir nanti adalah penilaian harian. Ya, penilaian harian untuk sifat koligatif larutan KD 3.1 dan KD 3.2. Jadi pertemuan yang akan datang itu adalah terakhir untuk pembahasan sifat koligatif. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar reaksi oksidasi reduksi. Ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak untuk memulihkan semangat pada hari ini, sudah kena hitung-hitungan ya, kena rumus-rumus yang banyak, kita sudah mulai lemas, maka kita bangun lagi semangatnya dengan bernyanyi dulu sebelum kita akhiri ya. Nah, kita nyanyi dulu. Masih ingat lagunya? Masih, saya bantu ya dengan ini. Masih ada waktu 8 menit ya, kita ada waktu 8 menit.
Kita bernyanyi dulu untuk merilekskan di akhir pembelajaran ini. Sudah penat dengan materi, post-test, di awal ada pre-test ya, latihan soal. Nah, kita bernyanyi dulu, kita santai dulu ya. Kita mulai dengan bernyanyi Kimia Super. 1, 2, 3. Mulai hari ini dengan mantap pasti untuk belajar lagi tak menyerah. Ku tak akan kalah hari ini, esok atau nanti. Belajar dengan rajin, tak menyerah meski banyak rintangan. Ku belajar pasti bisa, karena kimia pelajaranku suka. Kimia super. Kimia super. Oke. Kita ini ya saya ambil dulu, kita kumpulkan dulu tugasnya ya. Sudah semua ini? Sudah. Oke. Kita kumpulkan dulu. Oke, tugas kelompoknya. Sambil menunggu ya, saya lihat dulu. Kalau yang belum lengkap nanti saya kembalikan lagi tugasnya ini. Kelompok Mbak Dia sudah. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk mengingatkan saja ya bahwa kalian yang sudah kelas 12 nggih, untuk belajarnya lebih semangat lagi karena waktu belajar kalian sudah nggak lama ya. Di MAN 5 Bojonegoro ini sudah tinggal sebentar saja. Paling kalian hanya paling hanya berapa? Iya, nggak ada 1 tahun. Paling sampai Maret ya, sampai Maret saja. Padahal, iya. Jadi nanti di semester ini penuh sampai Desember, tapi semester depan itu hanya 3 bulan aja. Harusnya 6 bulan ya, kalau 1 semester kalian 3 bulan sudah selesai. Maka oke, tolong diperhatikan, menghadap ke depan semuanya, anak-anakku. Ya, kursinya bisa dibalik. Oke, tetap semangat belajarnya ya, karena kalian semuanya hari ini luar biasa dalam belajarnya, semangat, rapi. Semuanya, walaupun ada 1-2 yang nggak ada kolongnya, hidupnya ya, tapi tetap bersemangat, berusaha ya, tetap berusaha untuk tetap disiplin ya. Kalian hebat, disiplinnya luar biasa,
semangatnya luar biasa, nggih. Insya Allah manjada wajadanya akan tercapai. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi kesungguhan kalian pasti akan ada balasannya. Balasannya adalah kesuksesan. Ya. Pesannya Bu Atris, tetap semangat belajar, tetap patuh pada orang tua dan guru, karena itulah yang akan memberikan keberkahan ilmu kalian dan keberkahan dalam hidup kalian. Tetap semangat ya nak ya. Oke. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin berdoa Mas Farid. Doa mulai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di awal dibuka dengan berdoa, di akhir kita buka dengan berdoa juga. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, ketika jam sekolah sudah tiba untuk pulang sekolahnya, berhati-hati di jalan. Dalam mengendarai kendaraan juga harus berhati-hati ya. Dalam berlalu lintas, jangan lupa pakai helm, karena kita harus menjaga diri kita sendiri. Ya, kalau tidak kita siapa lagi? Jadi harus jaga diri ya di jalan dimanapun. Tetap semangat dan sehat selalu. Buat akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada jam kimia berikutnya. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih.